Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi anak-anak ibu semua. wabarakatuh. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semua baik, semua sehat ya. Nah, sebelumnya ibu mau absen dulu ini ya. Coba nanti kamu angkat tanganmu kalau ibu absen. Gio, Hadir, Bu. Afdal Fauji, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Anggi, Ririn, Fadli, Fahri, Hadir, Bu. Julio, Hadir, Bu. Rahma. Ya, Gita juga ini hadir. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, nah jadi ibu harap ini semuanya mengaktifkan kameranya, kemudian mikrofon kamu kalau tidak mau berbicara matikan dulu ya, tapi kalau mau berbicara nanti kamu aktifkan lagi. Kalau ibu tanya kamu atau ingin bertanya kamu aktifkan. Nah, supaya tertib ya semuanya ya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 November tahun 2020, bertemu lagi ya dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, agar pembelajaran kita hari ini dapat memberi manfaat, ya ada baiknya kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan Muhammad Fadli memimpin doanya, nak. Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Fadli. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya. Masih ingat materi minggu lalu itu apa? Coba siapa yang bisa? Anggi? Nah, suaranya nak yang kuat nak, suaranya. Pada pertemuan yang lalu tentang intuisi adalah kata-kata yang berasal dari ungkapan pencurahan hati penyair. Kemudian tentang struktur Ya, tentang apa minggu lalu? Tentang teks puisi. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini ya. Kompetensi dasar pada materi teks ekspansi. Itu KD 3.9 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Nah, pada KD 4.9 meringkas isi teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang didengar atau dibaca. Nah, itu kompetensi dasarnya ya. Nah, kemudian tujuan belajar atau tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi dan juga ciri-ciri teks eksplanasi melalui pengamatan model yaitu teks atau video. Kemudian yang berikutnya adalah meringkas isi teks eksplanasi. Nah, kemudian pembelajaran pada hari ini meliputi pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, jenis-jenis teks eksplanasi, dan juga langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk ya mengenai pengertiannya ini, ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Coba siapa yang tahu? pelajaran teknik. Nah, coba Rahma. Teks eksplanasi adalah teks tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Iya, benar sekali ya. Dia teks tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial.
Nah, nanti akan Ibu tampilkan juga pengertiannya. Nah, sekarang Ibu kasih kamu contoh ini gambar. Sudah lihat gambarnya? Coba ini kalau lihat gambar ini informasi apa yang didapat? Tentang apa? Ini aku belajar. Coba Fahri, tentang apa Fahri? Fahri masih ada Fahri? Coba Ririn ini lihat gambar ini tentang apa gambarnya Ririn? Gunung Merapi. Iya, Gunung Merapi. Gunung Merapi. Nah, kalau yang ini tentang apa ini? Wayang, ya benar sekali ya. Ini tentang wayang. Nah, jadi gambar Gunung Merapi tadi merupakan contoh fenomena alam, dan yang gambar wayang ini merupakan contoh dari fenomena budaya. Ya, dia budaya itu menyangkut kesenian. Nah, sebelum nanti Ibu tampilkan video ini, nah, kamu baca dulu ini mengenai pengertian teks eksplanasi. Coba dulu siapa yang bisa membacakan ini? Julio, bisa Julio? Apa ini suaranya? Suaranya dibuka mikrofonnya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa peristiwa baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Iya, sudah dibaca ya. Tadi juga sudah disampaikan Rahma bahwasannya tentang pengertian teks eksplanasi itu tentang peristiwa-peristiwa alam atau fenomena alam, sosial, budaya, juga ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau dalam teks eksplanasi itu biasanya isinya itu kan tentang fenomena alam. Nah, tadi kan di bawah itu ada suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, jadi kalau kita ambil satu contoh fenomena alam seperti banjir, berarti kan banjir itu selain disebabkan memang dari apa? Misalnya dari sampah yang menyumbat di sebuah sungai ataupun di selokan, itu kan bisa menyebabkan banjir ya. Nah, jadi itu contoh fenomena alam banjir itu penyebabnya biasanya karena sampah. Nah, ada juga bisa juga karena ini penggundulan hutan. Nah, jadi untuk pengertiannya sudah bisa dipahami? Sudah? Ya, sudah Julio? Sudah jelas? Ya, Bu. Nah, yang lain sudah jelas ya? Supaya kita lanjut, ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, pada ciri-ciri teks eksplanasi ini ada 5. Nah, kamu bisa membaca masing-masing ya, ada 5 ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, itu dibaca sekilas supaya kamu mengerti. Coba nanti kita hubungkan dengan informasi dalam teks eksplanasi. Nah, coba yang pertama baca dulu apa Tika? Ciri-ciri teks eksplanasi atau memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab dan informasi. 2. Memuat informasi Speakernya faktual yang atau lain ditutup dulu nak, speakernya supaya Tika saja yang membuka speaker, yang lain tutup. 2. Memuat informasi faktual atau informasi berdasarkan fakta. 3. Informasi faktual yang dimaksud memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Yang keempat Tika?
4. Bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibatas. 5. Menggunakan sequential markers, seperti menggunakan kata-kata pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, atau juga menggunakan kata-kata pertama, berikutnya, terakhir, berpola, kronologis, atau urutan waktu. Nah, itu tadi kelima ciri-ciri teks eksplanasi ya. Nanti termasuk juga lah di dalamnya itu mengenai informasi tentang teks eksplanasi. Nah, Ibu kasih contoh teks eksplanasi ya. Nah, ini sudah membaca ya masing-masing ya. Nah, kita lanjut di bagian, nah ini mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Nah, yang kita identifikasi adalah teks tadi nih, teks pemanasan global ini ya. Nah, kamu lihat lagi ini, kamu sudah baca. Nah, sekarang Ibu mau kamu lihat informasi yang didapat dari teks eksplanasi pemanasan global itu ada 3. Ya, ada 3. Coba dulu siapa yang bisa ini, Fadli. Yang pertama tadi tentang definisi itu, coba dilihat di layar. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Informasi yang diperoleh dari membaca teks eksplanasi pemanasan global adalah 1. Tentang definisi pemanasan global. 2. Penyebab terjadinya pemanasan global dan proses terjadinya pemanasan global. Ya, cukup. Nah, jadi ketiga informasi ini terdapat di dalam teks ini. Nah, jadi bisa kamu pahami kan? Ini contoh teksnya sudah disajikan, dan ini tadi ketiganya ini tentang informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita masuk kepada pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, yang pertama ada pola kronologis. Nah, ini kalau pola kronologis ini dia ditandai dengan adanya konjungsi kemudian, setelah itu, selama, saat, selanjutnya, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah pola kausalitas atau sebab akibat, ditandai dengan konjungsi karena, sebab itu, agar, supaya, karenanya, dan sebagainya. Nah, untuk pola pengembangan teks eksplanasi ini maksudnya teks eksplanasi ini, misalnya teks ini kan sudah dilihat ini. Nah, teks ini dikembangkan dengan pola kronologis. Nah, atau urutan waktu dapat dilihat dari kata pertama, ini ada dia pertama, selanjutnya. Nah, itu dia penanda urutan waktu. Nah, yang sebelum Ibu kasih contoh video, nanti kamu ini ya, kita selesaikan dulu tentang langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa ya. Ini coba baca Fahri ya, Fahri. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Membaca teks atau naskah yang asli, kemudian menentukan dan catatan gagasan utamanya. Menulis ringkasan. Meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat menggunakan kata-kata sendiri. Nah, setelah teman kamu membacakan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi, nah, apakah sudah jelas atau ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nah, coba silakan. Jadi
apakah kami nanti meringkasnya setelah kami mengidentifikasinya teks eksplanasi, Bu, ya? Ya, jadi nanti setelah kalian identifikasi informasi yang ada dalam teks eksplanasi, baru kemudian kalian membuat ringkasannya atau meringkasnya. Ingat ya, langkah-langkahnya ini harus diikuti. Jadi nanti hasilnya itu adalah menggunakan kata-kata kamu sendiri. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau sudah bisa kita lanjut ini ya, tentang ini masih juga berhubungan dengan langkah-langkah tadi. Coba dulu dibacakan. Coba silakan dibacakan dulu. Menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum adalah gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf maupun bacaan. Gagasan umum teks eksplanasi adalah ide-ide atau gagasan-gagasan yang menjadi topik yang dibahas dalam teks eksplanasi. Gagasan utama dapat dilihat pada jenis paragrafnya, yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif gagasan untuk diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Paragraf induktif. Pada paragraf induktif, gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Paragraf campuran gagasan utama diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di awal dan di akhir paragraf, Bu. Ya, jadi nanti kalau membuat ringkasannya, kamu bisa menentukannya dari letak gagasan-gagasan utama setiap paragrafnya. Nah, jadi untuk lebih mempermudah kamu membuat ringkasannya, kamu cari saja nanti paragraf pertama misalnya, di mana letak gagasan utamanya. Nah, jika gagasan utamanya terdapat di awal, nah kamu bisa lihat, kamu bisa kembangkan nanti setelah gagasan utamanya, kamu kembangkanlah menjadi dengan kalimat kamu sendiri. Nah, jika paragrafnya gagasan utama terdapat di tengah-tengah atau di akhir, nah itu kamu baca dulu, kemudian kamu tambahkanlah kalimatmu untuk di bagian awalnya. Nah, jika paragrafnya gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir, berarti kamu baca dulu ya, kamu baca dengan cermat, kamu pahami, baru kamu tambahkan dengan kalimat kamu sendiri. Nah, jadi supaya kamu tidak sulit untuk meringkasnya, kamu cari saja dulu di mana letak gagasan utama setiap paragrafnya. Kemudian setelah kamu dapat, kamu tambahkanlah dengan kalimat-kalimat kamu sendiri. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, oke, terima kasih. Sudah selesai sampai meringkas teks eksplanasi. Nanti tugas kamu, nanti kamu membuat ringkasan ya dari teks eksplanasi nanti yang akan Ibu berikan. Nah, untuk kamu lebih memahami tentang mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, nah, coba semua perhatiannya lihat video yang akan Ibu tampilkan. Ya. Coba dilihat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah tingkatan yang signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga saat tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Ada membuat lapisan gas rumah kaca semakin di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil, lapisan sekali berlebihan, dan merangkap panas matahari di sekitar bumi, dan yang semakin panas dan yang berlebihan dan wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas dan banjir di sebagian negara dan cuaca ekstrim.
bersama kita. Pilihan ada di tangan kita, maju membiarkan semua terjadi, atau ikut menghadapi masalah ini. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi Ya, imut dari sana imut. barang yang kurang diperlukan. Barang yang sangat penting dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan menggunakan kendaraan berjalan kaki atau bersepeda. 3. Hemat penggunaan listrik seperti menggunakan listrik yang berpakai dan menggunakan lampu hemat energi. 4. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Ayo bersama dari kita dapat menyelamatkan kita. Oke, semua sudah lihat? Dawo. Sudah, Ya. Bu. Nah, coba itu tadi videonya tentang apa? Terjadinya pemanasan global. Iya, tentang terjadinya pemanasan global. Ya, tentang pemanasan global. Coba siapa yang bisa memberikan informasi yang disampaikan pada video tadi, coba. Saya, Bu. Informasi yang ada dalam video adalah tentang penyebab terjadinya pemanasan global. Contohnya, penebangan pohon secara liar. Hutan sudah berubah menjadi bangunan-bangunan. Nah, tadi itu siapa yang menjawab? Coba yang lain ditutup speakernya, nah, kalau tidak bicara, nah. Nah, selain itu, apalagi informasi yang didapat di situ? Coba. Siapa yang bisa tadi? Fauji bisa? Informasi tentang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus ada lagi? Melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Nah, jadi untuk mengurangi dampak pemanasan global, jadi kamu ini ya tidak usah menggunakan kendaraan bermotor seperti naik kendaraan sepeda motor. Kemudian jangan naik kendaraan pribadi. Kalau mau pergi lebih bagus naik kendaraan umum. Nah, untuk reboisasi berarti kita harus melakukan penanaman pohon kembali supaya bumi kita ini tidak menjadi panas. Berarti tentang apa tadi informasinya? Penghematan listrik, mengolah sampah. Coba apa Ririn, coba. Apa saja tadi? Tentang mengolah sampah. Ya, berarti tadi siapa tadi? Fauji. Informasi yang kamu dapat tadi tentang penanaman hutan ya, penanaman pohon kembali dan penghematan pengurangan menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian tadi Gio, cara mengurangi dampak perubahan iklim, misalnya dengan mengolah sampah dan menghemat listrik. Iya, menghemat listrik ya. Jadi jangan gunakan listrik secara boros. Kalau tidak penting kamu matikan. Nah, ini kita sudah tadi ya sampai sini sudah paham semua mengenai mengidentifikasi informasi pada teks eksplanasi. Ya, Bu. Nah, jadi nanti kalau Ibu berikan tugas, kamu sudah bisa menjawabnya, sudah bisa mengerjakannya. Kalau sudah paham, sudah bisa ya.
Bu. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, nah coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi? Coba Salsa. Pelajaran hari ini tentang teks eksplanasi, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, pola pengembangan teks, dan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Iya, itu tadi yang sudah kita pelajari ya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan soal untuk kamu kerjakan ya. Ibu kirimkan di WA grup kita ya, di WA grup kelas kita. Nanti kamu kerjakan dan langsung kamu kirim ke Ibu jawabannya tentang pelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Sudah pas? Coba siapa yang bisa menarik kesimpulan? Salsa bisa, Salsa? Pelajaran hari ini tentang teks eksplanasi, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, pola pengembangan teks, langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, sudah. Jadi tadi itu ya yang sudah kita pelajari hari ini ya, tentang pengertian, tentang ciri-ciri, kemudian pola pengembangan dan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Nah, nanti Ibu akan kirimkan tugas mengenai pembelajaran hari ini ke grup WA kita ya, WA kelas. Nanti kamu kerjakan dan langsung kamu kirimkan. Kalau sudah menjawab kamu kirimkan ke Ibu. Nah, setelah pembelajaran hari ini, apa yang dapat kamu refleksikan? Coba siapa yang bisa ini? Tika, bisa Tika? Bisa, Bu. Coba suaranya yang kuat. Setelah mempelajari teks eksplanasi, saya jadi mengerti tentang fenomena-fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang kemiskinan. Ternyata kemiskinan merupakan salah satu contoh fenomena sosial. Nah, sudah direfleksikan oleh Tika bahwasannya dengan mempelajari teks eksplanasi jadi mengerti ya Tika, kejadian-kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari itu ternyata ada hubungannya dengan pelajaran di sekolah ya. Nah gitu, jadi tidak hanya mengerti tentang teks eksplanasi, tapi kamu tidak tahu atau tidak paham tentang apa itu arti teks eksplanasi. Nah, untuk tugas Ibu akan mengirimkan dalam bentuk link ya. Nanti kamu klik linknya, alamat linknya, dan kamu kerjakan itu linknya melalui Google Form. Nanti di situ ada, kalau kamu sudah klik akan muncullah soal-soal. Nanti kamu tinggal mengerjakannya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang teks eksplanasi ya. Nah, yaitu tentang menelaah teks dan menulis teks eksplanasi, menulis atau menyusun teks eksplanasi. Nah, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah hadir ya. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting. Kamu harus tetap stay di rumah, tetap di rumah. Kalau keluar gunakan masker. Nah, sekian dari Ibu ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Rama-Rama.